Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Kali ini terkait saya Didu. Kali ini saya Didu membuat geram rakyat ya. Membuat geram warga. Kali ini diusir warga, bahkan sampai hampir diamuk ya kan. Wah, kita lihat gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya, belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Emang duit pemerintah dari mana? Dari pajak. Sini. Ya, acara saya. Pengacara saya itu. Oke, kita balik aja ya. Ini adalah pengacara Bapak Said itu. Alhamdulillah kita putar balik. Siap. Tetap kita jaga sopan santun. Itu yang kita kedepankan ya. Siap. Biar bagaimanapun kita tetap harus kondusif dan jangan sampai terprovokasi oleh apapun ya. Siap. Yo. Tadi ada si apa adang warga yang dari penolakan gimana Pak deklarasi? Jadi gini Pak, kita sebagai masyarakat asli di Desa Keramat Kecamatan Paku Haji ini sangat dirugikan Pak, karena ini sudah membuat kegaduhan Pak. Sementara masyarakat Desa Keramat Paku Haji, Kalibaru, Sukawali itu sementara tidak ada yang menjadi korban. Kok ini orang luar daerah demo di sini? Kenapa nggak ke DPR atau ke pemerintah pusat? Kalau memang ada penolakan atau segala macam. Jadi jangan adu domba kami bahwa isu sara, ras. Benar. Kita sebagai tokoh pemuda di sini melaksanakan desa kita ini dijadikan tempat orasi, demo. Apalagi mereka menggunakan fasilitas masjid yang pada waktu itu rencananya mau di masjid Al-Arjiban kalau nggak salah. Itu kita keberatan Pak. Soal mana buktinya itu ditantang oleh Pak Jokowi pun juga ditantang oleh KPK. Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi dan keluarganya itu ya telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab bukti itu hanya bisa ditetapkan oleh penyidik, bukan oleh warga negara biasa seperti kami. Yang bisa disampaikan itu kami menyampaikan data. Tergantung penyidik apakah data itu dianggap menjadi bukti yang sah untuk meningkatkannya ke tahap proses penyidikan atau tidak. Oleh karena itu jangan lagi sekali-kali kita diombang-ambingkan dengan istilah mana buktinya. Gak ada buktinya, yang ada adalah datanya. Kalau ditanya ada datanya, sudah kita serahkan dulu tahun 2022 ke KPK, 2004 lalu ke KPK, baik oleh Nurani 98 maupun oleh organisasi masyarakat yang lain. Tinggal penyidik di KPK sekarang berani nggak untuk menetapkan data-data yang diserahkan itu sebagai bukti awal dugaan terjadinya pelanggaran pidana terkait dengan suap, korupsi dan sebagainya yang menyangkut keluarga Pak Jokowi. Sehingga dengan begitu terang benderang sekarang, jangan orang lagi diombang-ambingkan dengan dalih mana bukti. Nggak ada bukti, yang ada data, dan data itu telah kami serahkan. Tinggal penyidik sekarang yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah data itu cukup untuk dinyatakan menindaklanjuti dalam proses hukum. Itu yang terakhir. Hai, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang si Said Didu. Ternyata teman-teman, Said Didu mempunyai nama yaitu Wiryo Darmo Sangidu. Sekali lagi, nama asli dari Said Didu ialah Wiryo Darmo Sangidu. Setelah saya konfirmasi dengan tetangganya, ternyata Said Didu mempunyai cita-cita ingin menjadi Spiderman. Setelah dia berhenti dari karyawan BUMN, dia ingin melanjutkan lagi cita-citanya menjadi Spiderman. Hingga saat ini dia masih belajar melompat dan bergelantungan. Untuk itu, mari kita doakan bersama semoga Said Didu cepat tercapai cita-citanya menjadi Spiderman. Pendukung Anies angkat Anies.
jadi Imam Mahdi, siap-siap melawan Dajjal. Dajjal itu ada lawannya, Imam Mahdi. Lawan Dajjal itu Imam Mahdi. Itulah maka Abbas sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk Presiden Indonesia 2024, Dajjal, Imam Nabawi, Aqsa, imam-imam seluruh. Kalau tidak memenangkan Anies Baswedan untuk Presiden Dajjal. Karena bicara soal track record pengkhianatan politik Anies, ini bukan barang yang baru. Yang gue catat dulu, Anies itu pernah ikut Partai Demokrat buat jadi capres. Terus dia pindah ke kubu Jokowi. Abis itu dia mengkhianati Jokowi. Pindah ke Prabowo buat jadi gubernur Jakarta. Udah jadi gubernur Jakarta, dia mengkhianati Prabowo buat nyapres. Pas mau nyapres, dia mengkhianati Demokrat lagi. Sekali lagi, Anies mengkhianati Demokrat jadi hat-trick nih. Tapi yang paling sering sih, Anies mengkhianati janjinya dia sendiri. Gak reklamasi, malah lanjut reklamasi. Gak mau bangun benda mati, malah dibangun juga tuh benda matinya. Dan masih banyak lagi. Tapi itulah Anies, manusia 1000 muka dengan jutaan kata yang gak berguna. Apa lo? Bertahun-tahun di sana, Anies tidak ingin menginjakkan kaki lagi di Indonesia hanya karena Indonesia disebutnya miskin. Sementara Amerika negara yang maju. Anies tidak ingin tinggal di negara miskin. Bahkan ia pernah merencanakan untuk mengganti status kewarganegaraannya. Dari kasus masa lalunya ini, kita menemukan benang merahnya. Benarkah Anies Baswedan seorang sengkuni? Pertanyaan ini harus clear. Pasalnya, dugaan Anies seorang pengkhianat yang bekerja sama dengan Amerika kembali mencuat. Seperti yang kita ketahui, Amerika sangat ingin menguasai Indonesia. Apalagi setelah konflik perdagangan internasional dengan Cina semakin memanas. Indonesia yang menganut politik bebas aktif dianggap sebagai negara kunci. Intinya, siapa yang bisa menaklukkan Indonesia, maka dia yang akan menguasai pasar Asia. Oleh karena itu, Amerika masih mencari-cari data tentang kekuatan ekonomi dan militer kita. Apalagi saat ini banyak sekali perusahaan Amerika yang mengalami kesulitan setelah ketatnya regulasi yang dibuat oleh Jokowi. Misalnya PT Freeport. Saat ini saham terbesarnya dipegang oleh Indonesia hingga 51%. Padahal dulu saham Freeport tak sampai 10% dimiliki Indonesia. Makanya kalau akhir-akhir ini Anies disebut sengkuni, itu adalah fakta yang tak bisa disanggah kubu 01. Apakah Amerika ikut campur dalam memenangkan Anies Baswedan? Sebagai negara adidaya dan punya banyak kepentingan besar, maka jawabannya iya. Lagi pula ini seharusnya tak perlu dipertanyakan, karena sejak dulu Amerika selalu mengintervensi negara lain. Tahun 1970 misalnya, saat Pilpres Chili yang dimenangkan oleh Salvador Allende, seorang aktivis yang dinilai tidak berpihak ke Amerika, berhasil digulingkan Amerika lewat operasi kudeta yang dilakukan oleh CIA. Tak lama kemudian, Salvador Allende diganti Augusto Pinochet. Bagaimana dengan kasus di Indonesia? Campur tangan Amerika di Indonesia paling terasa dalam pemberontakan bersenjata pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI dan perjuangan rakyat semesta pada tahun 1958. Tujuan Amerika di sini adalah untuk mengambil alih kekuasaan pemerintahan daerah di Sumatera Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara. Sedangkan di Pilpres 2024, arah dukungan Amerika lebih condong kepada Anies Baswedan. Anies yang kini dipercaya sebagai golden boy-nya AS, itu terlihat sejak Anies menjabat sebagai gubernur. Tak sekalipun ia melakukan kunjungan ke Rusia dan Cina, yang artinya memang sudah ada kesepakatan besar antara Anies Baswedan dan Amerika Serikat. Kemudian, yang paling menarik adalah potensi Anies untuk dicitrakan sebagai presiden muslim yang moderat. Jadi pada kesimpulan ini, Anies memiliki sifat buruk. Ia tidak akan setia kepada orang yang dianggapnya tidak menguntungkan pribadinya. Ia juga tak sungkan menyerang seorang yang berjasa dalam hidupnya. Sepertinya, pertanyaan ini pantas direnungkan Anies Baswedan. Apa sumbangsihmu untuk Indonesia? Sehingga orang seperti Prabowo yang rela menukar nyawa demi bangsa ini kau pandang rendah. Kira-kira bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar ya. And see you next video. Bye-bye.
Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen marah. Uni Eropa disamakan dengan penjajah VOC. Uni Eropa malah ancam Indonesia. Menyiapkan itu keliru, ya terserah, nggak apa-apa. Pendapat orang berbeda-beda. Saya rakyat saya utamakan. Saya berikan ke kamu, kemudian kita kelabakan nggak punya minyak, nggak bisa dong, nggak bisa saya. Choice before the House remains the choice that has always been before the House in relation to this issue, which is we can decide to leave with no deal, we can go back to the people and say they want something to think again, or we could vote with Brexit. Those are the choices. Ini saya pikir merupakan sebuah sikap yang memang kami harus tempuh, yang memang ditempuh sebagaimana sesuai dengan prosedur norma-norma internasional, dan tentunya kami dalam proses penyiapan dan penyempurnaan dan juga membuat sesuatu konsolidasi yang lebih solid. Oke, jadi video ya gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.